that gitu kan. Nah, pada masa itu di mana kelompok di mana yang disebut governance itu adalah kelompok-kelompok kecil, yang disebut state itu adalah kelompok-kelompok kecil. Akhirnya yang disebut state itu kan adalah benar-benar perwakilan dari, disebut government itu adalah perwakilan dari para society ini. Karena mereka benar-benar orang yang ditunjuk untuk mewakili, maka si civilized society ini bertugas untuk mensupport orang-orang yang dia pilih, gitu ya, mensupport orang-orang yang dia pilih supaya orang-orang yang dia pilih itu bisa bekerja dengan baik for the sake of the people, gitu kan. Jadi waktu itu trust kepada si state itu sangat besar sekali. Permasalahannya belum complicated, bentuknya itu masih kecil, negara bangsa pada saat itu gitu. Nah, lalu jadi civilized society, orang-orang yang barbar, orang-orang yang tahu aturan, orang-orang yang civilized ini mereka bekerja untuk mensupport negara untuk menghandle orang-orang yang barbar itu, gitu ya. Nah, lalu pada perkembangannya muncul kelompok-kelompok ekonomi, karena mulai ada barter-barter yang tidak sekedar ini buku gue butuh pensil, nggak sekedar itu, tapi mulai ada value-nya gitu. Buku gue ini harganya segini, pensil lo harganya cuma segini. Jadi kalau buku gue 1, lo harusnya kasih gue 5 pensil. Mulai ada relasi-relasi ekonomi yang lebih complicated gitu. Nah, pada saat itu mulai timbul gap antara state dan si relasi ekonomi, si kelompok-kelompok ekonomi ini, gitu kan ya. Nah, akhirnya state mulai berperan penting untuk menjalankan fungsi regulasinya, dan akhirnya kelompok-kelompok yang civilized ini lebih mengidentifikasi diri sebagai bagian dari orang-orang yang melakukan pertukaran itu tadi, gitu ya. Nah, lalu perkembangan berikutnya, ketika pertukaran itu menjadi lebih complicated lagi dan akhirnya menimbulkan korban dan akhirnya ada yang dirugikan karena kemampuan untuk berdagangnya berbeda dan lain sebagainya, akhirnya muncullah satu yang pemahaman berbeda tentang civil society. Civil society akhirnya kita satu kelompok yang nggak bisa lagi kita jadi bagian dari state. Ketika state tidak bisa ternyata berperilaku adil untuk semuanya, selalu ada yang jadi korban, kita nggak mungkin lagi jadi market, karena ternyata karakter market itu lebih kepada vested interest. Akhirnya muncul satu komunitas yang non market, non state, in between itu diidentifikasi yang tadi sudah disebut gereja lah, kalangan kelompok buruh lah, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini mulai muncul value yang tidak individualisme, gitu, karena against kapitalisme yang merugikan sebagian masyarakat yang tidak masuk dalam mainstream. Perkembangan berikutnya adalah civil society dipahami sebagai temporary movement, gitu ya. Jadi ada sesuatu, ada masalah, sesuatu harus digarap, sebagai akses dari perilaku ekonomi, sebagai akses dari perilaku politik. Akhirnya dia movement dengan fokus kepada untuk pencapaian demokrasi, gitu ya. Di situ akhirnya civil society identik dengan pergerakan untuk memastikan demokrasi bahwa sebanyak mungkin memastikan bahwa yang diuntungkan itu bukan kalangan minoritas saja, gitu. Harus kalangan yang lebih banyak, gitu, nggak masih against individualism gitu. Sampai terus berkembang jelas against rezim. Dalam hal ini kita baca state, makin jelas bahwa civil itu adalah non state, dia independen, individual movement dan lain sebagainya, sampai akhirnya dari pergerakan-pergerakan ini dapat diidentifikasi bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya civil society itu adalah mensecure civilized space di mana justice itu ada, welfare itu ada, di situ ada, dia mensecure itu, gitu. Terserah dia lo gotok-gotokan di bidang politik lo, terserah dia lo market lo gini, tapi ini nih, the people ini, area ini harus secure, gitu. Area ini harus baik, area ini harus positif. Jadi jangan lo gotok-gotokan, lo jadi korban, lo bekerja
bekerja, lo mau cari untung sendiri, ini jadi korban. Jangan sampai gitu. Jadi civil society mereka bekerja untuk space itu, gitu ya. Nah, akhirnya tampak bahwa ini semua nih ketika si space yang hilangnya civilized space itu terjadi pada weak state itu kan, negara yang sudah hilang nih kemampuannya untuk melindungi melindungi warga negaranya gitu. Nah, pada akhirnya ya ketika sebenarnya yang diperjuangkan oleh civil itu adalah hal-hal yang sifatnya justice, welfare, dan peace. Kalau seandainya ini sebenarnya tercapai, maka pada akhirnya yang akan terjadi adalah kembali kepada hitahnya si civil society ini adalah sebenarnya in support to the state, gitu ya. Nah, kesimpulan pertamanya adalah kalau seandainya kita lihat ini, karena udah jam segini, sebenarnya ini poin diskusi yang menarik. Kalau kita lihat dari lingkaran ini, sebenarnya dinamika civil society itu adalah sebagai respon dari dinamika dari karakter dari state itu kan, gitu ya. Ketika state-nya kuat, maka civil society itu akan kuat dalam arti positif ya, kuat bukan otoriter atau totaliter atau apa, tapi ketika state-nya kuat ya civil society mensupport state gitu. Ketika state-nya mulai belagu yang aneh-aneh segala macam, dia mengkritisi state gitu. Ketika state-nya lemah tapi dia paham dengan kelemahannya, dia bekerja sebagai balance gitu kan. Nah, ini kelihatan di sini bagaimana perubahan karakter civil society, penguatan peran civil society itu terjadi sejalan dengan pelemahan atau makin begajulannya state gitu ya, menurunnya peran kemampuan state gitu. Mungkin itu juga bisa inline dengan semakin signifikannya, semakin banyaknya, semakin complicatednya isu-isu social development gitu ya. Bisa atau juga misalnya itu bisa jadi karena globalisasi yang membuat karakter-karakter pola hubungan dan pola hubungan karakter-karakter isu social development itu juga semakin complicated, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, pola kedua yang ingin yang bisa kita refleksikan adalah bagaimana perkembangan dari value yang mendriven pergerakan dari civil society itu sendiri gitu ya. Jadi di sini ada against individualisme. Itu yang membuat akhirnya kita teridentifikasi satu unit entitas sendiri yang berbeda dari market dan dari state. Lalu jelas tuntutan untuk demokrasi. Lalu ada value-value ini, freedom, universal law, peace, dan yang jelas tadi ketika disebutkan bahwa civil society itu bukan kalangan yang borjuis, kalau kita pahami itu berarti gerakan civil society itu never for the mainstream, never for the mainstream gitu ya. Dia pasti pada kalangan yang termarginalkan. Orang-orang yang borjuis itu udah punya urusannya sendiri-sendiri, bukan urusan kita gitu ya. Nah, ini value yang berkembang, yang terus akhirnya ketika value itu berkembang sedemikian rupa dan ternyata itu adalah value yang sifatnya global, yang kita sebut sebagai global, ini kita juga kritisi, artinya dipahami secara sama, diyakini secara sama di berbagai tempat, dan itu bukan berarti harus global in every sudut corner di dunia ini. Ketika itu sama, lalu itu memicu terjadinya movement kan, movement bersama, memicu terjadinya solidaritas, terbentuknya solidaritas antar aktor between dan among aktor yang berbeda-beda pada level yang berbeda-beda. Jadi